Rian di MGS itu ada sistem begini, ada kiai tukang nyafaati, namanya Kiai Fakih. Itu kalau anak gak naik kelas, ditanya, cung, nara munggah kelas ke apa di terminal bah? Wih, aku mesti diunggah no. Jare Mbah Fakih, aku rak kedosan aja iki dadi canakal meneh. Ngene iki ilmune kiai, mboten ilmune birokrasi. Tapi ana neh takoki, cung ken arah munggah ya apa? Nggih kula baleni Mbah, ya ora munggah sing sabar. Karena berita itu bocor secara masif, dulu belum ada WA Gus, tapi masyhur Gus. Itu anggar munggah ya, engko nak ditakoki Mbah Fakih muni terminal. Oh itu sudah akhirnya sak kelas munggah kabeh. Jadi apik itu ya kadang dimanfaatkan wong macam-macam. Jadi lan iki mboten enten sistem itu sudah hilang, sistem napa? Syafaat. Jadi ya kiai kuno ya aneh-aneh ya madzhab. Jadi daripada ning terminal aku kedosan wong dadi canakal meneh. Akhirnya diunggahno. Ya rada masuk akal, kula badhe ramno niku kados kapan-kapan gitu. Ilmu kula niku kathah, mergi guru kula kathah. Jadi kadang-kadang ilmu iku yo bapak kula niku ndek pondok ora pati kakan pelaturan. Jadi bapak kula kiai iku bengkel. Nek ora siap nata bocah mbulet yo ora usah dadi kiai. Mosok bengkel sing moro-rono mobil mewah, mobil waras, mesti sing rodok rusak. Ya kiai madzhabe macam-macam. Ya ana sing madzhab protektif, lan santri nakal-nakal iki pondok apa sarang. Ya sik sampean sing ngono. Kula wong saleh ra tau muni ngono. Dadi kiai iku ya butuh ijtihad. Wis pokoke ngoten lah sampean oleh ra setuju lah wong kula ya ora maksum iso wae salah. Cuma luwih sering sampean lah salah gitu. Kula mun ngajine mun kathah lah. Mun kula terusno. Betul ini kalau spesial karena takdim saya kepada Gus Yasin. Ini makna persis ketika saya ngaji sama Mbah Mun. Jadi lafat Adam Nuh itu bukan failnya kola. Kola jawab sapa Allah. Adamu utai Nabi Adam bisbab anane Nur Muhammad iku uniluhu a'lal marotib terus. Lha niku kula niku apal tiba sampean ora usah ragu. Kula nggo kitab iku mau tawaduk tok, asline apal. Ini mboten sombong niki fakta. Nah sampean muni rapal iku ora tawadhu, pancen rapal. Dadi iku bedane kula mbek sampean. Mboten sampean ya hafal cuma tawadhu mun ben sampean marem. Kila den dawuhno iki malaikate ya rondok saenake wis jawab lira-kliru cek huwa Musa. Nah Adam keliru, Nuh keliru, Ibrahim keliru, nggih berarti niku Musa. Jadi dereng nyerah ijek tebak-tebakan kados kuis. Jawab ya. Terus kala dawuh sapa Allah Musa akhuhu. Utai Musa iku akhuhu dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti dulur dalam hal sama-sama ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, walakin hada habibun. Musa itu habib, walakin hada tapi nek iki Muhammad iku habibun wong sing tak senengi, wa Musa kalimu wa mukhatab. Terus terakhir jawab kila wa Isa. Terus kala jawab sapa Allah Isa utai Nabi Isa yubasyiru. Iku sing nggo berita gembira sapa Isa bi kelawan Muhammad utawa Nur Muhammad. La wa huwa Nabi Isa bena denubuati pas sak ngarepe kenabiane Nabi Muhammad iku kal hajib. Kaya dene alis. Maksudnya Isa iku persis posisi sebelumnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun kenangan ini penting sekali dari guru kita Kiai Haji Maimun Zubair. Karena konstruksi kenabiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku unik. Mulane niki kula mengke badhe maos berjanji terus terakhir kula maos beberapa bait dari Simtud Duror terus sampun. Niki tesih wonten waktu pinten niki? Cek wonten terus berapa jam cukup lah kanggo wong cerdas cukup. Niki kanggo wong cerdas cukup. Kula tesih emot niki rungokno tenan. Niki mboten guyon, tenan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan diri jadi nabi, itu problem utama itu nasab. Man huwa Muhammad hatta yadda'a annahu rasul rabbil alamin. Muhammad itu siapa? Kok bisa memaklumatkan diri kalau seorang dia adalah nabi? Karena syaratnya nabi itu harus cucu-cucunya nabi. Nabi itu tidak boleh anaknya orang yang tidak bernasab. Bukan karena Allah asobiyah, bukan. Sampaianlah dipimpin wong sing gak jelas asal usulnya ya rahasia. Justru Nabi dari putra Nabi, buyut-buyutnya Nabi itu bentuk penghormatan Allah, memilihkan Nabi itu dari klan terbaik, dari marga terbaik. Jadi kadang wong keliru, pangeran berarti asobiyah Gus, dadekno Nabi mesti turunan Nabi.
Ya kowe sing keliru, kowe iku diregani pangeran. Misalnya tokoh sing mbok nut iku anake copet, kowe kan yo gengsi. Bocah diregani pangeran ora roh. Akhirnya sadar, iya apik ngono banyak. Jadi Nabi itu harus turunan. Nabi ini bukan berarti Allah itu asobiyah, justru Allah membuat penghormatan, memberi penghormatan pada kita. Bahwa orang yang kita ikuti turunannya orang baik, turunannya orang baik, turunannya orang baik, orang spesial dari turunan spesial dari turunan spesial. Makanya keyakinannya ahli sunnah wal jamaah, bapak ibunya Nabi fil jannah, semuanya fil jannah. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, masa lewat rahim yang najis? Jadi kalau suci ya lewat jalur suci supaya Nabi tidak terpapar apa? Najis. Makanya kita berpendapat nasyabun tahsibul aula bi khulahu qallatat hanujumahal jauza habada ikdu sutati wa fakhari anta fihil yatimatul asma. Jadi babanya Nabi itu spesial. Nah, tapi ketika Nabi itu munculnya di Mekah, di mana saat itu adalah komunitas jahiliyah, itu orang-orang Yasrib. Yasrib itu suatu saat nanti jadi Madinah. Itu banyak yang ahli kitab. Itu mereka tanya, man huwa Muhammad? Muhammad itu siapa? Kenapa dia ngaku Nabi? Turunannya siapa? Karena indukan turunan Nabi itu ada di Israel, ada di Palestina, ada di Yerusalem lah, pokoknya bangsa itu lah. Pak aku muni Israel, bully. Israel itu negara nggak diakui kita. Muni Palestina ning Quran ra ono bahasa Palestina, bingung ngadepi wong hasud tuh. Tapi ra usah dihadapi Barno. Israel lah bahasa resminya zaman itu Israel. Akhirnya Allah menjelaskan fihi ayat bayyinatum maqamu Ibrahim. Makanya ada Mbah Mun ojo geman ninggal tiba ninggal berjanji. Meskipun beliau juga tidak pernah meninggalkan simtud duror. Akhirnya diterangkan oleh Said Barjanji. Wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhu Saniyah. Mun niki kula jelas ra maca niki. Mboten kok niat ngetokno apal, yen kula apal tenan. Paling gak apal ya apa kok pasale ya lali langsung sering manusia. Jadi ditunjukkan bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim, itu ada jejak Ibrahim di situ. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Akhirnya, lalu buktinya apa kalau Muhammad turunan Ibrahim? Karena Ibrahim pernah hidup di Mekah. Ibrahim tidak menghentikan waladi. Kalau beliau menghentikan waladi, maka bisa saja anak turun Ismail tidak lagi di Mekah tapi kembali ke Palestina. Maka beliau menghentikan dzurriyyati. Akhirnya dibuktikan secara artefak sejarah. Di situ ada Safa, ada Marwah, yaitu dua gunung yang ketika itu Hajar kesulitan nyari air untuk minumnya siapa? Ismail. Ada sekian bukti artefak bahwa Ibrahim punya anak Ismail dan ditempatkan di Mekah, inda baitikal muharram. Maka ketika itu diungkapkan oleh Quran, orang Yahudi tercengang dan banyak yang masuk Islam. Karena sekarang Muhammad sudah memenuhi kriteria seorang nabi. Amanah sudah, tabligh sudah, sidik semuanya sudah, termasuk asal-usul nasabnya. Nah, karena pentingnya asal-usul nasab ini, Sayyid berjanji di antara memulai mukaddimahnya dengan wa ba'du fa'aqul huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalibi wasmuhu Sayyidatul Hamdi Khumitat Khisaluhus Saniyah. Terus diteruskan sampai wa adnanu bila raibin inta dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa mun. Itu kayak apa pinternya Said berjanji. Nah, bukti artefak di Mekah, di Ka'bah itu dulu ada namanya Babu Bani Syaibah. Itu nama lain dari Abdul Muthalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Maka saya masih ingat ketika banyak sekali saya ngikuti ngaji Mbah Mun, juga kadang-kadang dengarkan ngajinya Habib Lutfi di TV 9. Itu artefak atau ma'athirun nubuwah, itu harus kita tetapkan. Kalau ndak, orang akan nganggap cerita Ibrahim itu fiktif. Maka dawuh Said Muhammad, beliau mengapresiasi Al-Mamlakatul Arabiyah ketika tidak jadi gusur makam Ibrahim. Atas nama teknik matof itu kan pernah ingin digusur supaya lebih apa? Luas. Tapi ketika diingatkan banyak ulama itu jangan, karena itu bukti atharun min athari Ibrahim. Kalau itu dihilangkan nanti suatu saat orang tanya, buktinya apa kalau Ibrahim pernah di Mekah? Tapi dengan bukti artefak itu menjadi tercatat oleh sejarah fihi ayatum bayinat maqamu Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan maknanya kuburan, buatan batu yang pernah diinjek
Nabi Wah. Nah, sekarang dibuktikan lagi ada artefak kedua yaitu Hijr Ismail. Bahwa akhirnya Ismail itu tidak pulang, dia bikin kamar kecil yang namanya Hijr Ismail. Hijr itu kamar atau privasi. Nabi Ismail itu ya anak kecil, ya sudah, ya namanya anak kecil sudah ngerti Ka'bah itu sakral, nak nyancang wedhus itu ya deket-deket Ka'bah, dia bikin kamar ya dekat Ka'bah. Namanya Hijr apa? Ismail. Dan semua sejarah akhirnya tahu bahwa Ismail ya akhirnya nikah sama suku Jurhum, yang beliau tidak kembali lagi ke Palestina. Singkat cerita, sekarang suku Quraisy terbukti min dzurriyyati Ibrahim alaihis salam, dan sesuai definisi Nabi, kalau seorang Nabi harus turunan Nabi sinten Ibrahim. Ini hebatnya Sayyid Barjanji. Beliau mengarang begitu tertib untuk membuktikan silsilah nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ngendikan wa adnanu bila roibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail anisbatuhu wa mungkin. Terus terakhir tadi ada mahalul qiyam, ada macam-macam kula suwun seperti dawuh Gus Yasin. Orang itu harus senang. Kata Said Muhammad dalam kitab Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Said Muhammad. Dan saya setuju, logikanya itu sederhana tapi nggak bisa dibantah. Kalau ada orang membid'ahkan maulid atau menentang maulid, fakullahu, maka katakan kepada dia, apa dia berani mengatakan limadza tafrahuna bin nabi? Wong tua, siapapun orang tua itu dia anak wis kriting, pesek, wireng. Kuwi kowe nak lahir seneng ora karuan. Padahal anak ini juga suatu saat jadi problem. Kuwi kowe pas lahir diakikoi. Sumpene kabeh tanggane didelok. Kon muni ganteng, padahal tanggane do gremeng gantenge nanti. Intinya sebuah kelahiran itu pasti menyenangkan. Padahal itu jelas kritik. Apalagi kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wis ganteng, ada nurnya, pinter, wajahnya sempurna ya ta'ala la wajuhu ta'ala lu al-qamari fil lailatil badri. Apa berani? Kalau kita maulid itu kan ibaratun anil farah bi maulidin nabi. Kita yang namanya maulid itu pokoknya satu implementasi, satu ekspresi, satu perilaku yang menunjukkan bahwa kita ini ceria, kita senang dengan lahirnya Nabi. Faman harromal maulida, misalnya siapa yang mengharamkan maulid, tanyakan ke dia. Apa dia berani mengatakan lima data tafrahuna bin nabi? Wong anak sing kriting ndek wae pas lahir mbok seneng ya apa meneh iki lahire Kanjeng. Terus pertanyaan kedua mereka syubhah itu klaim mereka. Yaumu wiladatihi wa yaumu mauti. Nabi itu lahir hari Senin, tapi beliau juga wafat hari Senin. Kenapa engkau syukuran hari Senin padahal hari itu juga wafatun Nabi? Kenapa tidak kamu jadikan yauma husnin wa yauma asafin, hari susah dan hari sumpah? Terus jawabnya Said Muhammad mengutip dawuh Jalaluddin Asyuti dalam kitab Haulal Ikhtifal, inna syari'ata hassat ala idhari surur. Syariat itu hanya mendorong supaya orang itu senang. Buktinya ketika anak kamu lahir disunatkan nyembelih kambing menunjukkan senang. Tapi ketika keluarga kita meninggal justru syariat melarang niyahah, melarang meratapi berlebihan. Artinya apa? Ketika hari Senin adalah punya dua sisi, yaitu yaumul farah bi maulidin nabi, sekaligus yaumul huzn bi wafatin nabi. Itu yang dihitung syariat adalah yaumul wiladah, yaitu yaumul farah. Sebagaimana ada akikah lil wiladah tapi tidak ada akikah lil wafat. Jadi itu tadi meneruskan argumen yang dibangun Gus Yasin. Terus kemudian implementasi seneng itu macam-macam. Kalau Sayyid Ali yang punya Simtud Duror meredaksikan walana busyra bisadin mustamirin naisa yan fathaitsu utina atau an jama'al fakhrul mu'abbad. Walana lan ikut duwe kita al busyra te seneng banget. Bisadin kelan anane kebahagiaan mustamirin kang abadi. Laisa kang ora ana apa sakdu yan fatu bakal ilang apa sakdu. Kita ini harus selalu senang dan senang terus menerus. Yang kesenangan ini tidak mungkin habis. Haitsu utina atwaan, karena kita diberi hadiah biwujudil Mustafa dengan adanya Kanjeng Nabi sing jama'al fakhrul mu'abbad yang mengumpulkan semua keagungan yang abadi. Terus kalau berjanji tiba ada istilah sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hazinu. Akan bahagia orang yang menikmati lahirnya Nabi dan wanjala anhul hazinu, sifat susahnya akan hilang. Ada lagi bentuk bait busyra lana apa? Nilnal muna zalal ana
Wafalhana bishrolana kita senang, nalal muna kita mendapat, ninal muna kita mendapat yang kita inginkan, zalal ana yang repot-repot menjadi hilang, wafalhana yang nyaman menjadi datang. Jadi semua itu implementasi dari senang di maulidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling enggak sing teko untuk berkat ora usah bayar yo mari seneng. Lane kula suwun nak maulid itu aja tarikan teman-teman, marahi sing ora seneng. Jadi niat maulid kudu sing seneng, minimal gak tarikan. Ben sing teko iku seneng. Ya tapi nak kowe iku maulid kok seneng terus gak urun iku ya ora didikane Kanjeng Nabi. Wah atur-atur dhewe lah. Pokoke niki kula dhewe ora pati paham Mas mungkin niki pokoke ngono lah. Niki terus kula suwun nak maca tiba, maca simtuduror berjanji dijiwai. Termasuk kenapa harus ada penjelasan nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya orang yang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Rasulullah Muhammad ini orang yang luar biasa. Ternyata beliau lahir dari rahim seorang nabi. Yaitu Nabi Ibrahim. Berarti nggak ada bedanya dong. Mereka mengatakan Nabi kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Al-Karim Ibnul Karim. Mereka terus tanya, lalu Muhammad anaknya siapa? Akhirnya Allah memberi penjelasan fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad adalah turunan Khalilur Rahman Ibrahim. Buktinya apa? Di situ ada jejak Ibrahim. Dan Ibrahim saat meninggalkan Mekah, lalu ada pertanyaan, lah kenapa Ibrahim makamnya di Hebron di Israel? Ibrahimnya pulang tapi anaknya ditinggal, yaitu dengan menjelaskan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dengan demikian clear bahwa suku Quraisy adalah suku yang lahir dari Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Dan semuanya punya tradisi yang luhur. Nah, tradisi ini yang terus dipuji oleh beberapa kitab madaih. Tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi hafidhal ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Jadi hafidhal jogo sapa ilahu pangeran karomatan krono ngekei penghormatan li Muhammadin kedua Nabi Muhammad abahu ing mbambahe Kanjeng Nabi al amjada sing luhur-luhur saunan krono ngrekso ismi maring asmane Nabi. Nabi nanti kan pasti mengharamkan zina, itu pasti. Maka bapaknya ya tidak pernah zina, mbahnya ya nggak pernah zina. Jangan sampai ada perkataan Nabi ngaramkan kemudian dituduh mbah-mbahmu ya seperti itu. Maka di antara syama'il, di antara kelebihan Nabi adalah babahnya apa? Tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu. Taroku podo ninggal sopo babah Nabi asifaha ing perzinaan. Falam yusib mongkora mekenani hum ing abaan Nabi opo aruhu cacate zino min adami wa ila abihi wa ummi. Terus kula suwun niki wonten Habib Hasan niki kanca kula sangat mahabbah beliau sering ketemu kula seneng sekali kula pernah dititiki. Tapi nak ngundang dinego karena kula niku kan pondok kula niku pondok Quran ini perlu dimaklumi. Pondok Quran itu benten nggih, kalau pondok kitab itu anak 100 diujar sekali bisa, Beb. Tapi kalau pondok Quran 5 saja bingung no. Mergo story sitok. Ya ono sing lanyah, setengah macam-macam. Nah, sampeyan percaya jajal setor kula. Enggak terus gak hatam-hatam sampai kiai ini bingung fam bajasat fanjo bareng wae alimun hakim kiai ini lagi alim hakimun alim mboten Mbah niki kira kiai ini dibantah kono alimun hakim ono sing hakimun. Mane zaman kula riyen setor falamma dzahabu bi salah diganti wawu walamma dzahabu bi surat Yusuf ono falamma ono napa sampean Yasin wae ingkana la sahatu wa hidatan faidhum khamidun barang wis faidhum jamil jadab turun balik faidhum khamidun jare sing ngaji wah gak barbar balik ning arep lagi Yasin wae ngono pemeresa Quran kadang dase watin gurine wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr wong dase watin kok ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassul iku malaikat Jibril bingung ngadepi iki piye ngarepe watini kok gurine wal asli. Nak politik kombinasi nasionalis religius dan ini Quran. Terus itu Beb yang menjadikan saya tidak mudah menerima undangan kecuali pernah sepuh keluarga guru karena iktidar lah saya ini memang pondok saya warisan dari bapak itu pondok Quran. Jadi ya masyhul memang benar-benar saya ini sibuk. Untungnya agak diangkat pegawai Pemprov Gus Yasin tadi makanya. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.